Halo Sobat Ipot semuanya, kembali lagi bersama saya Penny Ramadhani, investment spesialis Indo Premier Sekuritas. Nah sebelumnya Sobat Ipot sudah membahas bagaimana cash flow management, kita sudah bahas bagaimana kondisi yang ideal dan tentunya tips supaya teman-teman mengalami surplus. Tentunya kita tadi sudah membahas dari sisi mengatur income-nya, bagaimana menambah income dan alternatif sumber income yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat kondisi teman-teman bisa surplus. Sekarang kita akan membahas dari sisi pengeluaran atau budgeting. Misalnya kita sudah punya income yang gede ya atau besar ya teman-teman ya. Teman-teman sudah punya income yang besar dan teman-teman sudah apakah kalau karir teman-teman sudah manajer ataupun sudah level yang cukup bagus ya atau teman-teman seorang pengusaha omsetnya udah gede gitu ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi masih saja cash flow-nya negatif ya, income-nya udah gede. Nah, bisa jadi masalah teman-teman adalah dari sisi yang namanya pengeluarannya yang enggak terkontrol. Nah, pada bagian ini kita akan bahas yang namanya bagaimana kita bisa kontrol atau buat budgeting ya supaya pengeluarannya itu lebih baik. Nah, yang pertama yang saya jelaskan adalah kita harus kenal dulu beberapa jenis pengeluaran, teman-teman ya. Pertama ada jenis kebutuhan. Ya, kebutuhan ini misalnya kayak kita butuh sandang, pangan, papan ya, teman-teman ya, kayak baju, rumah dan sebagainya. Ini kebutuhan. Listrik ya, air. Nah, ini kategori kebutuhan, teman-teman ya. Nah, ini pasti kita akan keluarkan. Yang kedua adalah keinginan. Ini misalnya kalau teman-teman ingin ingin mobil ya ataupun misalnya ingin nongkrong ya atau lifestyle ataupun gaya hidup dan lain sebagainya yang kategorinya keinginan ini juga merupakan pengeluaran juga yang banyak terjadi. Nah, satu lagi ada yang namanya kewajiban ya misalnya kalau kewajiban itu kayak bayar misalnya bayar pajak ya ataupun misalnya bayar apa lagi ya misalnya cicilan ya kemudian asuransi misalnya itu kan kewajiban semua ya yang harus kita keluarkan. Nah, ini adalah beberapa jenis pengeluaran teman-teman. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada kewajiban. Nah, nanti ya teman-teman kita akan coba bahas ya bagaimana sih caranya supaya kita bisa atur keuangan kita, atur cash flow kita dengan baik supaya nanti kita bisa buat budgeting dengan baik supaya nanti hasil akhirnya adalah cash flow kita positif. Langkah awal yang perlu kita mulai adalah untuk mengatur pengeluaran kita. Pertama kita mencatat dulu ya, mencatat apapun yang pernah kita keluarkan. Misalnya kalau kita beli barang ya kita catat belinya atau misalnya kalau kita punya cicilan handphone, cicilan motor, mobil dan sebagainya itu juga perlu kita catat juga dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Artinya semuanya harus tercatat dulu. Agar apa? Agar kita bisa tracking, teman-teman. Jadi di langkah pertama adalah kita melakukan tracking expense dulu, tracking terhadap biaya-biaya atau pengeluaran yang sudah kita lakukan, ya. Nah, setelah kita melakukan tracking terhadap pengeluaran tersebut, kita membedah ya. Mana sih pengeluaran terbesar ya? Mana sih kira-kira porsi terbesar pengeluaran saya dari pengeluaran yang ada, gitu ya. Apakah nanti dari pengeluaran ini kita masih bisa kita kurangi atau bagaimana? Ya, misalnya oh ternyata saya tracking saya cost terbesar itu adalah di nongkrong misalnya atau ngopi-ngopi lah gitu ya. Setiap bulan saya habiskan cukup besar nih. Nah, ini bisa jadi kita mulai buat budget nantinya ya. Kita mulai alokasikan kira-kira ngopi itu maksimal berapa ya. Atau misalnya saya suka misalnya beli baju dan lain sebagainya itu kayaknya saya nggak butuh banget tapi saya beli terus setiap bulan. Itu ngabisin banget sebenarnya. Nah, itu bisa kita kontrol juga nantinya. Yang terpenting adalah kita tahu dulu mana pengeluaran yang sifatnya kita bisa kurangi, mana yang mungkin nggak kita bisa kurangi. Nah, setelah kita mengetahui porsinya itu dan kita bisa tahu pengurangnya berapa, baru nanti kita buat budgeting, teman-teman ya. Jadi setelah kita tahu, oh saya pengeluarannya di sini, saya harus kontrol, kemudian harus saya buat budgeting per bulannya. Nah, nanti kita akan buat budgetingnya berapa sih pos alokasi untuk living misalnya buat biaya hidup, berapa sih kos buat cicilan, berapa sih kos buat investasi, buat tabungan, berapa sih biasanya untuk lifestyle dan sebagainya, kita nanti bisa buat di budgeting, teman-teman. Jadi langkah teman-teman untuk mengontrol pengeluaran teman-teman dengan melakukan hal ini. Pertama adalah catat ya untuk kita bisa tracking pengeluaran teman-teman.
Yang kedua, kita cari tahu pengeluaran mana yang paling besar dan apakah bisa dikurangi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita akan buat yang namanya budgeting-nya gitu ya. Nah, terakhir dari money management ini adalah kita akan buat budgeting. Seperti saya katakan tadi, kita perlu yang namanya budgeting bulanan setelah kita tahu problem kita di mana. Setelah kita nemu, oh ternyata problem saya punya income gede, tapi tetap aja defisit atau minus. Oh ternyata saya punya pengeluaran di A, B, C yang cukup gede. Nah, sekarang kita buat budgetingnya supaya nanti teman-teman punya indikator, punya tolak ukur. Supaya nanti setiap bulannya teman-teman melihat tolak ukurnya. Ya misalnya, oh ternyata saya biaya living saya maksimum 50% nih dari income. Ya udah teman-teman nggak boleh lebih. Ya, atau 40% nih dari income. Ya teman-teman nggak boleh lebih. Artinya ada tolak ukur supaya teman-teman nggak melebihi dari apa yang telah dibudgeting. Nah di sini kita kasih dua teman-teman ya. Ada alokasi pendapatan bulanan A, ada alokasi pendapatan bulanan B. Jadi teman-teman bisa ikuti untuk teman-teman pemula. Bisa ikuti dua ini ya. Pertama, kita bagi 50% biaya hidup, kemudian 30% keinginan, 20% investasi. Jadi ini sederhana, rules-nya sederhana. Jadi teman-teman income-nya 10 juta, 5 juta buat living teman-teman ya, biaya hidup buat makan, ya tempat tinggal, listrik, air, telepon dan sebagainya. Teman-teman masukkan ke 5 juta. Kemudian 30% ini bisa teman-teman masukkan keinginan teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya ingin sesuatu atau pingin gaya hidup tertentu atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa alokasikan ke 30%. Termasuk cicilan misalnya, teman-teman bisa masukkan ke 30% maksimum. Kemudian 20% teman-teman jangan lupa investasi ya. Baik itu nanti ke instrumen real investment atau nanti ke financial instrument teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alokasi pendapatan bulanan B. Nah, yang B ini dia agak lebih banyak ya. Pertama, teman-teman biaya hidup livingnya adalah 40% living cost-nya. Ya, teman-teman alokasikan misalnya dari 10 juta ya 4 juta ya maksimum teman-teman alokasikan buat livingnya. Kemudian 30% buat cicilan ataupun keinginan teman-teman maksimum 30%. 20% buat investasi, teman-teman alokasikan untuk investasi ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian 10%-nya lagi teman-teman alokasikan untuk dana darurat atau asuransi. Jadi ini nanti dana darurat menjadi pembahasan kita berikutnya setelah teman-teman sudah cash flow sudah bagus ya, sudah oke, baru nanti kita akan bahas yang namanya dana darurat. Tapi di alokasi ini teman-teman bisa menggunakan 40, 30, 20, 10. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa budgeting ya yang bisa teman-teman ikuti. Dan silakan teman-teman praktikkan dari awal, dari mana memulai melihat dulu kondisi cash flow teman-teman, apakah surplus atau negatif. Yang kedua adalah teman-teman, kalau misalnya income-nya masih bermasalah, teman-teman harus tingkatkan income teman-teman. Tapi kalau masalah teman-teman adalah dari sisi pengeluaran, teman-teman harus kontrol itu, mulai tracking, mana yang bisa teman-teman kurangi, dan buat budgeting. Oke teman-teman, itulah tadi materi ya tentang cash flow ataupun money management. Di next video saya akan bahas bagaimana level selanjutnya yaitu dana darurat. Jadi sebelum teman-teman memulai investasi, kita akan bahas dulu yang namanya dana darurat. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.